Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sibkit Tibir ya fi nazami ahkamis sihir ya. Pada kesempatan ini kita akan mulai dari bait pertama, yaitu tentang muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman bifadlihi karramana wa min syururi khalqihi hassanana. يحفظنا جنوده الكرام ملائك عليهم السلام حمدا لمن بفضله كرمنا. Hamdan, pujian untuk siapa? Liman bifadlihi karramana, ay liman karramana bifadlihi, yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita dengan kemurahan ya, atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min syururi khalqihi hassanana, ay hassanana min syururi khalqihi, yang juga telah melindungi kita, yang telah membentengi kita dari kejahatan-kejahatan makhluk yang diciptakannya. Yahfazuna junuduhul kiramu. Junuduhul kiramu artinya tentara-tentara Allah yang mulia. Yahfazuna, senantiasa memberikan penjagaan kepada kita. Siapa mereka tentara-tentara Allah tersebut? Malaikun alaihimussalamu, yaitu para malaikat-malaikat Allah alaihissalam. Ikhwati fillah rahimakumullah, syair ini dimulai dengan ungkapan yang sesuai dengan isi kitab ini. Kita tahu bahwa kitab ini membahas tentang sihir. Sihir merupakan suatu kejahatan makhluk, yaitu kerjasama antara tukang sihir dengan jin-jin kafir atau jin fasik. Nah, jadi kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi penulis atau pengarang syair ini di awal syairnya telah memulai gambaran tentang bagaimana kejahatan-kejahatan dari makhluk-makhluk Allah, terutama yaitu tukang sihir dan jin-jin yang menjadi suruhan atau kolaborasi antara kejahatan tukang sihir dengan kejahatan jin-jin fasik. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa memuji Allah. Karena apa? Karena kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengawalan dari malaikat-malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sangat sesuai dengan apa yang beliau tulis di dalam kitab ini. Nah, mengenai isi bait syair ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu adalah bahwa kita sebagai manusia, sebagai keturunan Nabi Adam, telah diberikan oleh Allah kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan secara khusus kita sebagai manusia keturunan Nabi Adam dengan banyak kemuliaan ya. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita penciptaan yang sangat sempurna, kemudian diberikan akal, dan yang terutama sekali nikmat yang sangat luar biasa adalah Allah berikan kita syariat yang akan menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini.
Nah, di sini pensyarah yang juga sebagai pengarang daripada syair ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyebutkan walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri ila akhir ayah. Sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu merupakan kebanggaan bagi kita sebagai manusia, dan itulah nikmat yang patut kita syukuri. Maka oleh karena itu di awal bait ini penulis atau pengarang nazam ini mengatakan hamdan liman bifadlihi karramana. Kemudian yang sangat penting lagi adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita, ya. Wa min syururi khalqihi hassanana. Allah membentengi kita dari kejahatan makhluknya. Tibyanun anna Allah Subhanahu wa taala wakkala bina harrasan wa hafazatan min malaikatihil kiram. Ini suatu penjelasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah wakkala bina, telah memberikan, ya, pembentengan, ya, atau menyertakan bersama kita harrasan, penjaga-penjaga, wa hafazatan, ya, pengawal-pengawal, min malaikatihil kiram, dari malaikat-malaikat yang sangat mulia. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, dalam membentengi diri kita tidak perlu kepada sesuatu yang bersifat benda, ya, katakanlah seperti jimat, tangkal, atau hal-hal yang mungkin sebagai budaya selalu dijadikan sebagai pelindung, ya, misalnya keris, ya, pedang, tombak dan sebagainya. Itu tidak perlu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kita, ya, telah memberikan pengawalan kepada kita berupa malaikat-malaikat yang sangat luar biasa kekuatannya, ya. Iblis, setan pun tidak mampu untuk melawan kekuatan malaikat, ya, yang telah Allah berikan pengawalannya kepada kita melalui mereka. Nah, di dalam ayat dijelaskan juga, ya, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Artinya di sini ada malaikat-malaikat yang Allah sertakan bersama kita, baik di depan maupun di belakang, baik di samping kanan maupun di samping kiri. Yahfazunahu min amrillah, mereka akan selalu menjaga kita dengan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsirnya menjelaskan banyak malaikat-malaikat yang selalu berganti-ganti, ya, selalu bergantian, ya, siang malam, ya, untuk menjaga seorang hamba, ya. Dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, lil abdi malaikatun yata'aqabuna alaih, ya, bagi seorang hamba itu ada malaikat-malaikat yang selalu berganti-gantian, ya. Harasun bil laili, ya, wa harasun bin nahar. Ya, artinya sebagai penjaga di malam hari dan penjaga di siang hari. Yahfazunahu minal aswa wal hadisat. Mereka selalu menjaga seorang hamba itu dari keburukan-keburukan dan musibah-musibah atau bencana-bencana. Ya, kama yata'aqabu malaikatun akharuna li hifzil a'mal min khairin aw syarrin. Bagaimana ada malaikat-malaikat yang senantiasa, ya, untuk melindungi, ya, seorang hamba, ya, untuk menjaga amal-amal seseorang agar senantiasa, ya, berjalan sebagaimana mestinya. Jadi malaikat-malaikat ini siang dan malam berganti-gantian. Fa isnani 'anil yamini wasyimali wa yaktubanil a'mal. Ada dua malaikat di kanan dan di kiri selalu mencatat amal. Ya, sahibul yamin yaktubul hasanat, yang di kanan selalu mencatat yang baik-baik. Wa sahibus syimal, yang kiri yaktubus sayiat, mencatat yang buruk-buruk, ya.
Kemudian wa malakani akharani yahfazani wa yahrisanihi. Wahidun min waraihi wa akhar min qaddamihi. Ada dua malaikat yang senantiasa menjaga dan memelihara seorang hamba. Ya, satu di belakang dan satu di depan. Ya, jadi ini diberikan kepada setiap hamba, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu manusia. Maka kita sebagai seorang manusia harus menjaga agar malaikat itu senantiasa bersama kita. Agar malaikat-malaikat itu selalu dekat dengan kita. Nah, tentu apa yang disukai oleh malaikat harus kita jaga, harus kita lestarikan. Ya, misalnya kita selalu berzikir, kita selalu membaca Al-Quran, kita selalu berwangi-wangian, ya, menjauhi bau-bau busuk, ya, tidak berada di tempat-tempat najis, tidak berada di tempat-tempat maksiat. Maka malaikat-malaikat itu akan selalu menjaga kita. Kecuali apabila sudah datang takdir Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab ini, fa idza jaa qadarullahi taala takhallau hatta yunfadhu qadaruh. Tapi kalau sudah datang takdir Allah, ya, takhallau, mereka akan menyingkir, akan tidak lagi memberikan penjagaan karena memang yunfadhu qadaruhu, ya, hatta yunfadha qadaruhu, sampai takdir Allah itu bisa terlaksana atau terjadi. Nah, inilah merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita yang menghalangi hadirnya malaikat dalam hidup kita dengan melakukan maksiat, dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh malaikat-malaikat. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini sebagai pengantar yang disebutkan oleh penulis sangat luar biasa, ya. Di sini juga ada satu hadis menjelaskan, ya, inna ma'akum man la yufariqukum illa 'indal khala' wa 'indal jima' fastahyuhum wa akramuhum wa akrimuhum, ya. Sesungguhnya bersama kamu itu ada orang yang tidak pernah berpisah dengan kamu kecuali ketika kamu berada di dalam toilet atau WC. Wa indal jima', ketika kamu melakukan hubungan suami istri. Nah, ini tentu malaikat-malaikat penjaga tadi. Adapun malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk, mereka tetap ada bersama kita di mana-mana untuk mencatat seluruh perbuatan yang kita lakukan. Saya kira untuk sementara, ya, sebagai pengantar dari kitab Nazam, ya, Sibqut Tibr ini, ya, kita cukupkan demikian. Ini sebagai muqaddimah, ya, menyampaikan bagaimana seorang penulis memulai, ya, nazamnya, memulai syairnya itu dengan sesuatu yang menggambarkan isi daripada kitab yang akan beliau bahas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.